tahun 315 Hijriah ketika pusat peradaban Islam berada di Cordoba. Lahir seorang khalifah yang sangat soleh bernama Abdurrahman An-Nasir. Seorang khalifah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan seorang khalifah yang begitu sangat dicintai oleh masyarakatnya pada waktu itu. Bersama beliau juga seorang ulama yang terkenal zuhud, yang faqih, yang paham betul tentang agama Islam ini. Beliau adalah Munzir bin Sa'id Al-Baluti, yang kemudian oleh Abdurrahman An-Nasir sang khalifah diangkat sebagai muftinya pada waktu itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir jabatan Abdurrahman An-Nasir, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakatnya diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemarau yang berkepanjangan. Sehingga pada waktu itu masyarakat Cordoba sangat susah sekali untuk mendapatkan air bersih. Tanaman tidak lagi mau tumbuh dan hewan ternak pun mati bergelimpangan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu sang khalifah mengirim surat kepada muftinya Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini untuk kemudian menetapkan satu hari dan bersama-sama kita melakukan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Hingga sampailah pada hari di mana ditetapkan bersama bahwa pada masyarakat pada waktu itu sudah berbondong-bondong menuju ke lapangan, dan Munzir bin Sa'id Al-Baluti pun bersama para stafnya sudah sampai di lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Anehnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh penduduk negeri pada waktu itu turun ke lapangan dan Munzir bin Sa'id Al-Baluti sudah siap melaksanakan sholat istisqa bersama para stafnya, di tengah-tengah mereka pun belum ada sang khalifah Abdurrahman An-Nasir. Lantas kemudian sholat pun belum dilakukan, belum dilaksanakan, sehingga Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini memerintahkan salah satu stafnya untuk menjemput atau memanggil sang khalifah di tempat kediamannya. Pergilah salah satu staf yang diperintahkan oleh Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini. Lalu apa yang dilihat oleh salah satu staf ini? Staf ini kaget, heran terhadap apa yang dilakukan oleh sang khalifah Abdurrahman An-Nasir. Staf ini melihat sang khalifah meneteskan air mata, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ruku, sujud sangat panjang, sehingga staf ini mengatakan bahwa saya belum pernah melihat sang khalifah sekhusyuk hari ini. Lantas kemudian sang staf ini kemudian kembali kepada Munzir bin Sa'id Al-Baluti dengan tidak membawa sang khalifah, karena sang staf ini sangat tidak tega, tidak mau mengganggu khusyuk ibadah yang dilakukan sang khalifah ini. Kemudian Munzir bin Sa'id Al-Baluti mengatakan kepada salah satu stafnya, kalau begitu kamu perintahkan kepada seluruh masyarakat untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah masing-masing, siapkan wadah untuk menampung air, karena sebentar lagi hujan akan turun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu salat belum dilaksanakan, tetapi Munzir bin Sa'id Al-Baluti langsung membubarkan masyarakat pada waktu itu dan mengatakan, idza khashi'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Ketika penguasa buminya khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, beristighfar sampai meneteskan air mata, maka penguasa langit sekaligus bumi itu akan merahmati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lama hujan pun turun. Dan dengan turunnya hujan di tengah-tengah mereka itu menghapus kekeringan yang sangat berkepanjangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa masalah terbesar yang ada di dalam hidup kita adalah bukan masalah yang saat ini kita hadapi. Masalah terbesar dalam hidup kita bukan hutang yang melilit kita.
Masalah terbesar dalam hidup kita kalau ia seorang guru bukan siswanya yang kemudian sulit atau susah untuk diatur. Bukan itu masalah terbesarnya dalam hidup kita. Tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau membantu kita. Ketika masalah yang kita miliki di benak kita masalah yang sangat kecil, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak mau membantu kita, maka masalah yang di benak kita kecil itu tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya jemaah sekalian. Begitu sebaliknya, kalau masalah yang kita miliki masalah yang sangat besar, masalah yang sangat rumit dipecahkan jalan keluarnya, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mau memandang kita sebagai hamba yang pantas ditolong, Allah Subhanahu wa taala mau membantu kita, maka masalah yang sangat besar di benak kita itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas mendapatkan pertolongannya? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kasratut taubah, memperbanyak taubat. Ketahuilah bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu dipastikan dikarenakan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah manusia pertama yang merasakan nikmatnya surga. Ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak hanya dikeluarkan dari surga jemaah sekalian, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dipisahkan juga dengan istrinya. Dan dengan kondisi seperti inilah membuat Nabi Adam alaihi salatu wassalam sangat bersedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lantas kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikembalikan ke surga dan disatukan lagi dengan istrinya. Kemudian kisah yang kedua adalah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan Nabi Yunus sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan besar. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan di dasar lautan. Kemudian kegelapan yang ketiga adalah kegelapan di malam hari. Karena memang peristiwa itu terjadi pada malam hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus selesai berdoa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihantarkan ke daratan, dikeluarkan dari perut ikan besar, dan ketika kembali kepada kaumnya, oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kaumnya tanpa terkecuali dimasukkan, diimankan ke dalam agama Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sumber kegelisahan itu adalah dosa itu sendiri. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surah Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan memikul beban hidup yang sangat berat. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan agar kita menjadi hamba yang layak untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amal soleh. Kalau poin yang pertama adalah dosa sumber kegelisahan, maka beramal soleh adalah sumber kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sangat baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan suatu masalah
besar ataupun kecil, lantas kemudian kita tetap melakukan amal soleh, tetap melakukan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu dari dua atau dua sekaligus. Yang pertama adalah Allah langsung berikan jalan keluarnya. Atau yang kedua, Allah seperti mengulur-ngulur jalan keluarnya, tapi Allah susupkan dalam hatinya rasa sabar. Dan keduanya ini tidak ada yang buruk jemaah sekalian. Keduanya sangat baik sekali. Maka sumber kebahagiaan adalah beramal soleh. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa agar kita menjadi hamba yang layak untuk ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membantu sesama. Di dalam sebuah hadis, Allahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya, akan menolong hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, baik itu berinfak, bersedekah, berzakat, itu hal yang paling merasakan manfaatnya itu adalah kita sendiri. Kenapa? Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil paksa harta dari kita. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil paksa harta dari kita, banyak sekali cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambilnya. Baik itu kita disakitkan sampai lama berkepanjangan, atau rumah tangga yang sangat kacau. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil paksa harta dari kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tiga hal yang patut kita ingatkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian layak atau pantas mendapatkan pertolongannya.